Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 5. Di sini saya sebagai Rizky Rahman ingin menjelaskan tentang metode Judge Memory. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, izinkan saya menjelaskan konsep dasar dari Judge Memory. Cache memory merupakan sebuah komponen penyimpanan berkecepatan tinggi yang ditempatkan di dekat prosesor. Fungsinya adalah untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses. Jadi dapat mempercepat proses eksekusi dengan mengurangi ketergantungan pada memori atau RAM. Nah, selanjutnya, adapun tujuan utama dari cache memory adalah untuk meningkatkan efisiensi kinerja sistem komputer dengan menyediakan jalur akses yang lebih cepat bagi prosesor terhadap data yang diperlukan. Cache secara signifikan mempercepat waktu pemrosesan dan mengoptimalkan performa keseluruhan perangkat. Lalu, cache memory berperan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data atau instruksi yang sering digunakan. Dengan demikian, prosesor membutuhkan informasi tersebut. Ia dapat mengaksesnya dengan latensi yang sangat rendah. Mekanisme ini jadinya membutuhkan peningkatan kecepatan pemrosesan dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Artinya, cache memory. Cache memory memiliki peran krusial dalam mempercepat pengolahan data dan mengurangi beban pada RAM. Tidak hanya terbatas pada komputer, teknologi cache juga telah diterapkan pada berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, serta aplikasi web browser guna meningkatkan pengalaman pengguna melalui waktu respon yang lebih singkat. Secara umum, proses kerja cache diawali dengan pencarian data oleh prosesor di dalam cache. Jika ditemukan cache hit, prosesor dapat langsung menggunakannya tanpa perlu mengakses RAM. Namun apabila tidak ditemukan cache miss, proses akan mengambil data dari memori utama dan kemudian menyampaikan ke dalam cache untuk kebutuhan akses berikutnya. Apabila cache telah penuh, sistem akan melakukan replacement atau penggantian data berdasarkan algoritma tertentu, seperti LRU atau Least Recently Used. Lalu, ini adalah tingkatan-tingkatan cache. Tingkatan cache memori yaitu level yang pertama itu level cache, level 2, level 3, dan yang terakhir itu cache di RAM itu main memory cache. Jadi cache memory bagian tiga tingkatan utama yang masing-masing memiliki fungsi, ukuran, dan kecepatan yang berbeda. Tujuan utama dari tingkat ketiga ini adalah untuk mengoptimalkan kecepatan data bagi prosesor. Nah, ini adalah lokasi cache. Cache adalah memori kecil dan tercepat yang berfungsi untuk mempercepat akses data oleh CPU dengan menyimpan data atau instruksi yang sedang digunakan. Tingkatan cache L1, L2, L3 dibedakan berdasarkan kecepatan. Semakin tinggi levelnya, semakin lambat ukuran dan semakin tinggi tingkatannya semakin besar. Lokasi semakin tinggi tingkatnya, semakin jauh dari inti CPU. L1 cache adalah
yang tercepat dan terdekat dengan inti prosesor, sedangkan L3 Cache lebih lambat, namun memiliki kapasitas lebih besar dan dibagi antar inti. RAM berada di luar prosesor dan menjadi tempat yang terakhir untuk menyimpan data sementara sebelum ke penyimpanan utama atau hard disk atau lagi SSD. Nah, di sini kenapa cache itu kecil? Karena cache dibuat untuk menjaga kecepatan akses tetap tinggi, menghemat ruang dan biaya produksi, mengandalkan efisiensi penggunaan data. Meski kecil, cache sangat penting dan dirancangkan khusus untuk performa maksimal CPU. Nah, jadi cache ini di kehidupan sehari-hari itu untuk membantu mempercepat akses data, menghemat kuota internet, dan mengurangi beban server dan perangkat. Chats itu bisa dibaratkan sebagai pengalaman digital yang lebih cepat, hemat, dan nyaman. Lalu dampak chats pada perform. Chats itu kunci kinerja tinggi. Tanpa chats, CPU akan sering tertunda karena harus menunggu data dari RAM atau penyimpanan yang lebih lambat. Chats yang baik sama dengan komputer yang lebih cepat, efisiensi, dan responsif. Sekarang saya tampilkan gambar visual dampak chips dan pada performa untuk menjelas hubungan antara chips dan kecerdasan sistem. Jadi aksesnya itu lebih cepat, beban CPU lebih rendah, dan kinerja itu semakin meningkat. Jadi kita bisa lebih produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.